Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya masih semangat ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak sudah kenal dengan Bapak? Oh, masih banyak yang belum kenal dengan Bapak. Izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Aminullah. Bapak biasa dipanggil Pak Amin. Pada tahun ini Bapak diamanahkan mengajar pendidikan agama Islam dan fikih di kelas 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar fikih. Hari ini akan belajar fikih. Nah, pada pelajaran pertama, kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Tahukah anak-anak sekalian bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah menyiapkan semua kebutuhan manusia sebelum menciptakannya. Menyediakan banyak makanan untuk kebutuhan hidup manusia di muka bumi ini. Dan menyediakan banyak makanan. Tentu ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. Kita sebagai orang yang beriman harus memilih makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Al-ayah. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang ada di bumi ini, tapi dengan syarat halal lagi baik. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang makanan halal dan haram. Anak-anak, kalau Bapak panggil anak-anak, jawabannya siap. Anak-anak siap. Oke, berarti semuanya sudah siap belajar. Anak-anak, sudah ada yang tahu pengertian makanan halal? Ada yang tahu anak-anak? Apa itu makanan halal? Oke. Halal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halalun, yang berarti disahkan, diizinkan,
dan diperbolehkan. Adapun makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam dan baik untuk kesehatan. Nah, itulah pengertian makanan halal. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam dan baik untuk kesehatan kita. Nah, itulah makanan halal. Untuk menentukan makanan itu halal atau haram, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Apa itu ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui? Nah, ketentuan-ketentuan makanan halal dalam agama Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi beberapa ketentuan, yaitu yang pertama halal karena zatnya. Halal karena zatnya. Artinya benda atau makanan itu memang tidak dilarang oleh hukum Islam. Segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat Islam berarti dia termasuk makanan halal. Contohnya apa? Contohnya seperti yang kita makan setiap hari. Apa? Nasi, telur, susu, dan lain-lain. Nah, itu memang halal karena zatnya. Memang di dalam Islam itu sudah dinyatakan halal. Ketentuan yang kedua bahwa makanan itu dikatakan halal adalah halal karena cara mendapatkannya. Nah, artinya apa? Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Kita semuanya biasa makan nasi padang. Semuanya suka. Anak-anak suka nasi padang. Oh ya, suka. Bapak juga suka nasi padang. Nah, nasi padang itu sudah jelas halal. Sudah jelas halal, tapi kita harus mendapatkan dengan cara yang halal. Mendapatkannya dengan cara yang halal. Berarti kalau kita beli nasi padang, kita beli dengan uang. Uangnya juga harus uang yang halal. Kalau uangnya hasil dari jambret misalnya, mencuri atau korupsi, dibelikan nasi padang, maka nasi padangnya juga jadi haram. Jadi membeli nasi padangnya itu harus dengan uang yang halal, maka nasi padang itu halal. Itu halal karena cara mendapatkannya. Nah, ketentuan yang ketiga, makanan itu dikatakan halal, halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya, selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara proses pengolahannya harus halal juga. Contohnya apa? Sapi, kambing, ayam, bebek. Nah, supaya dagingnya halal, itu harus dilakukan dengan cara yang halal, disembelih dengan cara yang halal. Disembelih dengan ketentuan hukum Islam, disembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau misalnya ayam tidak disembelih dengan ketentuan Islam, tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, hanya ditusuk,
diambil darahnya. Nah, daging ayam itu jadi haram. Nah, jadi untuk menentukan makanan itu halal, paling kurang memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Paham anak-anak sampai di sini? Paham ya? Nah, selanjutnya manfaat mengkonsumsi makanan halal. Manfaat memakan makanan yang halal. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Tentunya kalau kita memakan makanan yang halal, kita akan sehat secara jasmani dan rohani. Kita akan merasa tenang. Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dan kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Nah, banyak lagi manfaat mengkonsumsi atau memakan makanan halal. Sampai di sini anak-anak paham? Ada yang bertanya? Paham? Oke, kalau ada yang bertanya, nanti silakan bertanya, nanti Bapak akan jawab. Nah, Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bapak batasi tentang makanan halal saja. Nanti sesi selanjutnya kita akan membahas tentang makanan haram. Jadi Bapak simpulkan tentang makanan halal. Pengertian makanan halal, kata halal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halalun, yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Adapun makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam dan baik untuk kesehatan kita. Untuk menentukan makanan itu halal harus memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, halal karena zatnya. Halal karena zatnya, contohnya apa tadi? Seperti nasi, telur, susu, dan lain-lain. Yang ketentuan yang kedua, halal karena cara mendapatkannya. Tadi sudah Bapak contohkan, makanan yang halal itu harus dengan cara yang halal juga mendapatkannya. Misalnya tadi kayak nasi padang. Nasi padang itu halal kalau kita membeli dengan uang yang halal. Tapi kalau nasi padang itu haram kalau kita membeli dengan uang dari hasil mencuri, dari hasil jambret, atau korupsi. Nah, ketentuan yang ketiga, makanan itu dinyatakan halal, halal karena proses atau cara pengolahannya. Misalnya, daging sapi itu menjadi halal kalau disembelih dengan benar, dengan ketentuan syariat Islam. Daging ayam, kambing, dan seterusnya. Nah, semua itu harus melalui proses dan pengolahan yang halal juga. Nah, yang terakhir, manfaat mengkonsumsi makanan halal atau manfaat memakan makanan halal. Manfaatnya banyak sekali, diantaranya kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup, dan kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup.
Nah, mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Nah, Bapak ada tugas untuk anak-anak sekalian. Apa tugasnya? Carilah 10 macam makanan yang halal yang ada di sekitar anak-anak. Dan tuliskan dalam buku tugasmu. Sekali lagi, tugasnya Bapak ulangi. Carilah 10 macam makanan yang halal yang ada di sekitarmu dan tuliskan dalam buku tugasmu. Paham ya anak-anak? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.